Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Karsina, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Sumber Jaya 1. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang menyayangi anak yatim dalam Quran Surah Al-Ma'un. Berikut adalah capaian pembelajaran elemen Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran Quran Surah Al-Ma'un. Supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Salah satu dalil yang menerangkan tentang menyayangi anak yatim terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'un. Berikut adalah Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Marilah kita membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Pesan pokok Surah Al-Ma'un. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul yaitu sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab turunnya Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3 menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibnu Walid atau orang lain yang setiap minggunya menyembelih seekor unta. Suatu ketika, ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Maka dengan sebab itu turunlah ayat 1-3 dalam Quran Surah Al-Ma'un ini. Kemudian, sebab turunnya Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-7, dalam riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah SAW ada sekelompok orang munafik yang rajin sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk. Tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan menyepelekan dan meninggalkannya. Nauzubillah. Nah, dengan inilah sebab turunnya ayat 4-7 dalam Quran Surah Al-Ma'un. Pesan indah Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surah Al-Ma'un menyebutkan sebagai pendusta agama. Ayat 1 dijelaskan pada ayat ini adalah Allah
menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Kemudian dijelaskan dalam ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hati anak yatim, berbuat zalim, dan menggunakan hak anak yatim secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup anak yatim. Ayat ketiga dijelaskan bahwa segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Ayat keempat dijelaskan bahwa celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang sholat tetapi tidak sampai ke hatinya. Seharusnya semakin khusus sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Ayat kelima dijelaskan, orang yang lalai terhadap sholatnya diantaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Ayat ke-6 dijelaskan, orang yang berbuat ria, yaitu mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah, ibadah yang diikuti dengan perbuatan ria sangatlah rugi. Dan ayat terakhir menceritakan orang yang enggan memberikan bantuan kepada sesama walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Contohnya, jangan pernah ragu kita dalam memberikan bantuan di kelas, uh, meminjamkan alat tulis kita seperti pensil atau penghapus ya. Kemudian hikmah yang terkandung dalam surah Al-Ma'un. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kemudian, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Dan yang terakhir, menghindari perilaku ria atau pamer. Pesan moral dalam materi menyayangi anak yatim, muslim yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Janganlah lalai terhadap sholat, bantulah orang lain karena akan membuat kalian lebih sukses. Cukup sekian video pembelajaran tentang menyayangi anak yatim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.